Rocky Gerung dituduh sebagai ateis. Padahal dia mengutip surat Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakaru illa ulul albab. Rocky Gerung mengutip soal al-hikmah dan ulil albab seperti itu. Tapi kenapa Rocky Gerung masih disebut ateis? Jangan-jangan beliau masih bertuhan. Maka oleh karena itu, tuduhan terhadap orang lain dengan kita menuduh orang lain ateis itu ternyata buruk. Bahkan di sini disebut dengan ateisme polemis seperti itu. Ya, jadi kita harus menyetop untuk dengan mudah gitu ya menuduh orang lain murtad, kafir, ateis seperti itu, karena itu mungkin sangat buruk seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendrik Mulyana di Al-Miqdad Zidan Abdullah Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai ateisme, suatu kegagalan. Nah, saya mengambil referensinya itu dari buku Encyclopedia Nurholis Majid tentang ateisme. Nah, poin-poin yang akan kita bahas singkat sajalah tentang ateisme konvensional, ateisme falsafi, ateisme praktis, dan ateisme polemis. Dan nanti kita akan lihat kegagalan ateisme sebagai suatu kegagalan itu di mana sih, seperti itu. Nah, kita akan singkat-singkat saja lah. Nah, menurut Nurholis Majid atau Cak Nur lah kita panggilnya. Menurut Cak Nur, ateisme ini sendiri adalah suatu paham yang mengingkari adanya Tuhan yang mutlak, yang maha tinggi, dan transendental, seperti itu. Dan ayat yang membahas mengenai ateisme ini sendiri menurut Cak Nur ada di surat Al-Jasiyah ayat 23 dan juga disinggung dalam 24. Jadi kalau menurut intisari dari kedua ayat tersebut, yang pertama adalah ada orang yang mentuhankan hawa nafsunya, dan mereka tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian ini atau akhirat, dan tidak ada yang bisa membinasakan mereka kecuali ad-dahr. Ad-dahr ini adalah masa, seperti itu. Jadi ad-dahr ini sendiri kemudian dilabelkan untuk orang-orang ateis, dan kaum ateis itu disebut kaum dahriyah. Kaum dahriyah seperti itu. Nah, ateisme ini sendiri mereka bukan sembarang meniadakan Tuhan, tapi berdasarkan pemikiran abstrak mereka tentang Tuhan itu sendiri dengan rasionalitas. Contohnya seperti inilah. Dalam teori evolusi kita tahu bahwasanya manusia berasal dari alam dan akan kembali ke alam. Itu saja. Kemudian mereka tidak memikirkan tentang desainnya dari mana. Ya mungkin materi cerdas saja, bukan dari desain atau dari sang grand design, seperti itu. Cara berpikirnya seperti itu. Namun ada fenomena yang lucu. Ketika ateisme ini sendiri ada semacam persaksian atau janji suci atau syahadatnya lah, baiat, seperti itu. Jadi mereka sudah punya cara-cara untuk ritual suci gitu, untuk mereka mengikrarkan bahwasanya mereka ateis gitu. Jadi mereka percaya bahwasanya Tuhan tidak ada. Kalau menurut Nietzsche ya sama-sama aja, ini orang yang percaya juga seperti itu, karena mereka percaya bahwasanya Tuhan tidak ada. Jadi dari tipe yang pertama ini, ateisme konvensional, di sini ada persaksian dan ada baiat lah, seperti itu. Jadi ada yang menyaksikannya, sama aja kayak masuk agama baru, seperti itu. Makanya di sini Nurholis Majid melihat antara ateisme dan politeisme kok mirip seperti itu ya. Nah, menurut Cak Nur, bahwasanya ateisme ini sendiri memutlakkan dirinya sendiri terhadap pikiran, paham, dan pandangan tentang pribadinya, seperti itu. Apakah ya harus saya kritik seperti itu. Ateisme ini memutlakkan dirinya sendiri, atau mungkin berkuasa atas dirinya sendiri dalam hal tidak ada zat yang mengatur di luar diri manusia, seperti itu. Mungkin tujuannya ke situ. Nah, itulah ateisme konvensional. Dan sekarang ada ateisme falsafi, ya para filsuf lah yang menggugat ketuhanan atau agama, seperti itu. Dan di sini dicontohkan oleh Cak Nur adalah Spinoza. Jadi dia menolak tentang dualisme manusia. Manusia terdiri dari jasad dan rohani. Nah, itulah yang ditolak oleh Spinoza.
Jadi kalau menurut Spinoza, manusia itu ya satu substansi, yaitu wujud alam kebendaan yang menjadi dasar semua objek di jagat raya. Substansi itu kekal, abadi, dan menempati ruang yang tak terbatas. Nah, kemudian ada yang disebut dengan ateisme praktis. Di sini manusia tidak peduli lagi dengan ada atau tidak adanya Tuhan, karena mereka sudah bisa menjawab tentang eksistensi manusia itu sendiri. Jadi mereka bisa mengetahui lewat pengetahuan tentang eksistensi manusia, kemudian tentang pertanyaan mendasar manusia, intinya seperti itu. Kemudian contoh tentang kalau dulu manusia itu menganggap petir itu sebagai amarah Tuhan. Jadi Tuhan marah gitu menurunkan petir. Tapi sekarang kan ada alat penangkal petir. Maka manusia lebih menyedikitkan berdoa kepada Tuhan dan bergantung kepada pengetahuan. Nah, itulah ateis praktis. Dan yang terakhir adalah ateisme polemis. Ateisme polemis ini yaitu orang yang suka melabeli, menuduh orang lain sebagai kafir, murtad, atau menyimpang, seperti itu. Adanya efek pengucilan atau ekskomunikasi kepada orang lain. Jadi, apakah ateisme polemis ini ada? Orang yang suka menuduh orang lain kafir, atau menuduh orang lain sesat, murtad, seperti itu, ya seharusnya jangan terlalu mudah gitu, tanpa indikator yang kuat. Seperti contoh ateisme polemis atau yang suka menuduh atau melabeli orang lain sebagai ateis, ini seperti tuduhan terhadap Rocky Gerung. Rocky Gerung dituduh sebagai ateis. Padahal dia mengutip surat Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Rocky Gerung mengutip soal al-hikmah dan ulil albab seperti itu. Tapi kenapa Rocky Gerung masih disebut ateis? Jangan-jangan beliau masih bertuhan. Maka oleh karena itu, tuduhan terhadap orang lain dengan kita menuduh orang lain ateis, itu ternyata buruk. Bahkan di sini disebut dengan ateisme polemis, seperti itu. Ya, jadi kita harus menyetop untuk dengan mudah gitu ya, menuduh orang lain murtad, kafir, ateis, seperti itu. Karena itu mungkin sangat buruk seperti itu. Nah, ateisme dan yang terakhir adalah ateisme suatu kegagalan. Ateisme adalah kecongkakan manusia yang hendak mengandalkan dirinya, dalam hal ini akal dan ilmu pengetahuan, untuk memahami Tuhan. Jadi di sini karena manusia itu kan ada keterbatasan akal, kemudian hanya a priori saja menggantungkan kepada empirik secara materialistik seperti itu. Dan pada ateisme ini sendiri adanya memutlakkan kenyataan lahiri dan mengingkari kenyataan batiniah atau ruhani, seperti itu. Ya, kita akan kembali bertanya tentang desain kehidupan ini. Kenapa kita memiliki lubang hidung? Kenapa kita bisa memiliki jemari seperti itu? Kenapa kita memiliki sidik jari seperti itu? Bukankah di balik ini ada sang maha desain atau grand design seperti itu? Nah, itu kalau kita memahami secara ruhani seperti itu. Jadi ada realitas yang diabsolutkan oleh ateisme, yaitu realitas lahiri, tapi mengingkari realitas batin seperti itu. Nah, itu saja dari saya. Selebihnya mungkin Anda bisa menuliskan di kolom komentar jika ingin menambahkan, menyanggah, atau bertanya seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.